Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Anissa Herlida Sari, MPD, yang berjudul Psikologi Pendidikan Inovatif. Disusun oleh saya sendiri, Rosita, dengan NPM 2001042008 dengan jurusan Pendidikan Islami Anak Usia Dini. Pembelajaran untuk anak-anak. A. Urgensi pendidikan untuk anak-anak. Kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang mengglobal menurut sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, yaitu religius, cerdas, terampil, dan mandiri. Untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan unggul tersebut diperlukan pendidikan yang berkelanjutan, seperti hayat dan sejagat hayat yang dimulai sejak usia dini. Pentingnya anak menuntut dalam adanya pemahaman dan persiapan bagaimana model pembelajaran yang tepat untuk menggali dan mengembangkan potensi mereka, sehingga mereka berkembang secara optimal. Tujuan pendidikan kanak-kanak. Tujuan pendidikan kanak-kanak adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh, sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut. Bertitik tolak dari rumusan tujuan tersebut, secara garis besar ada 5 fungsi utama pendidikan kanak-kanak menurut Solehuddin, yaitu 1. Pengembangan potensi. 2. Penanaman dasar-dasar akidah dan keimanan. 3. Pengembangan dan pembiasaan perilaku yang diharapkan. 4. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan, serta 5. Pengembangan motivasi dan sikap belajar yang positif. C. Metode pembelajaran kanak-kanak. Pertama, anak usia kanak-kanak lazimnya aktif dan memiliki kemampuan untuk berkreasi. Maka, metode pembelajaran yang dikehendaki adalah berpusat pada anak. Kedua, anak pada dasarnya belajar dalam situasi yang holistik dan bidang pelajaran yang terintegrasi. Ketiga, adanya perbedaan secara individual. Anak menuntut guru untuk merencana dan memfasilitasi sejumlah alternatif kegiatan. Keempat, pembelajaran kanak-kanak hendaknya memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anak untuk berinteraksi dengan guru, teman sebaya, maupun dengan objek-objek benda. Kelima, metode pembelajaran kanak-kanak hendaknya bersifat fleksibel dan tidak terstruktur. Keenam, penerapan bermain sebagai sarana belajar karena kanak-kanak merupakan hal yang perlu diprioritaskan. Pendidikan prasekolah. Yang A. Pembincangan seputar pendidikan prasekolah. B. Perihal anak prasekolah. C. Sejarah pendidikan prasekolah. D. Keterampilan baca tulis pada pendidikan prasekolah. Perihal anak prasekolah. Perkembangan fisik anak prasekolah. 2. Perkembangan motorik. 3. Perkembangan bahasa dan perkembangan moral. 4. Perkembangan sosial dan perkembangan kreativitas. 5. Perkembangan emosi dan perkembangan kognitif.
Sejarah pendidikan prasekolah. 1. Absorben mean adalah prinsip yang penting dalam filsafat Montessori. Ia percaya bahwa bayi telah mampu mengabsorpsi stimulasi lingkungan secara tidak sadar. 2. Prepare environment adalah mempersiapkan lingkungan pembelajaran, misalnya dengan penataan warna dan sarana yang memadai, yang menumbuh kembangkan kreativitas anak. 3. Sensitive period adalah masa dalam perkembangan anak, di mana suatu konsep tertentu lebih mudah dipelajari oleh anak karena mereka telah memiliki kesiapan. Keterampilan baca tulis pada pendidikan prasekolah. Memperhatikan rambu-rambu kesiapan dan kecerdasan anak. Metode pengajaran membaca anak prasekolah patut menyesuaikan dengan potensi anak yang secara individual tentu berbeda. Dalam perspektif inilah pengajaran membaca dapat diselenggarakan di pendidikan prasekolah, bukan untuk memenuhi kebanggaan orang tua atau institusi, tetapi karena sesuai kemampuan dan kebutuhan anak. Selanjutnya, beberapa hal berikut ini dapat menjadi masukan untuk memahami pendidikan anak prasekolah. Yang pertama yaitu, pendidikan anak prasekolah merupakan persiapan memasuki sekolah dasar agar anak kelak tidak banyak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan yang berbeda dengan lingkungan di rumah. Kedua, sebagai persiapan sekolah, maka anak selayaknya tidak mendapatkan beban yang berlebihan, yang hanya memuaskan dan membanggakan orang tua dan pihak institusi secara sepihak. Akan tetapi, faktor kemampuan anak harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan prasekolah. 3. Anak usia prasekolah memiliki ciri-ciri alamiah masa bermain. Maka, orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anak mengenal lingkungan di luar rumah. 4. Suatu saat anak dapat menunjukkan sikap suka dan tidak suka secara silih berganti dalam pendidikannya. Maka, kepandaian guru sangat penting dalam menerapkan metode yang sesuai dengan perkembangan anak, sehingga membuat anak selalu merasa ingin hadir di sekolah. 5. Anak mempunyai tahap kematangan, kemampuan berinteraksi dan kecerdasan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka masing-masing anak perlu memperoleh perhatian secara individual. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.